Perkenalkan, nama saya Retno Juliani dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 4. Jadi di sini saya akan melaksanakan PLP 1, pengenalan lapangan persekolahan yang bertujuan agar kita dapat mengenal dan lebih memahami lingkungan sekolah, seperti struktur organisasi, kultur sekolah, prestasi, serta kegiatan yang ada di sekolahan tersebut. Jadi di sini saya sudah berada di SDN Tanjung Duren Selatan 05 Pagi. Untuk alamat dan data lebih lengkapnya akan saya cantumkan di slide berikutnya. Di sebelah saya sudah ada Kepala Sekolah SDN Tanjung Duren Selatan 05 Pagi yang bernama Ibu Eni Sela Rahmani. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Maaf mengganggu di tengah kesibukan Ibu. Sebelum saya bertanya mengenai sekolahan ini, saya mau nanya, sudah berapa lama Ibu menjabat sebagai Kepala Sekolah di SDN Tanjung Duren Selatan 05 Pagi? Di sini, di sekolah ini, Ibu sudah menjadi kepala sekolah selama 2 tahun. Sebelumnya di SDN Jelambar 06 Pagi 4 tahun. Baik Ibu, untuk akreditasi SDN Tanjung Duren Selatan ini apa ya Bu? Tanjung Duren Selatan 05, akreditasinya nilainya A. Untuk seluruh ruangan dan ada ruangan apa aja yang ada di sekolahan ini Bu? Jumlah ruangan semua ada 18. Memang sekolah ini tidak terlalu lengkap. Yang ada hanya ruang kelas, ruang kepala sekolah, ruang TU, ruang UKS, dan musola. Terkait ruangan tersebut, menurut Ibu sebagai kepala sekolah, apakah ruangan tersebut mencukupi untuk membantu kegiatan belajar dan mengajar? Ruangan tersebut tidak cukup membantu, masih kurang. Sehingga sekolah ini seharusnya memang sudah direhab, tapi terkendala COVID jadi ditunda dulu. Untuk jumlah seluruh guru dan staf yang ada di sekolahan ini ada berapa ya Bu? Jumlah guru sebanyak 20 orang, 3 orang staf, tenaga kependidikan, dan 1 kepala sekolah. Untuk jam belajar siswa di sini apa ada pembagian waktu seperti pagi dan siang? Tidak ada, semuanya masuk pagi mulai dari pukul 6.30 sampai pukul 12.30. Selanjutnya di sini saya akan bertanya mengenai kultur yang ada di sekolahan ini. Kultur atau budaya yang diterapkan di sekolah ini seperti apa ya Bu? Kultur sekolah ini 5S, senyum, sapa, sopan, santun, dan salam. Apa dalam menerapkan 5S tersebut siswa menjalankan dengan baik Bu? Alhamdulillah sampai hari ini tidak ada masalah apa-apa. Orang tua maupun murid memahami dan mematuhi. Untuk karakteristik peserta didik di sini seperti apa ya Bu? Keadaan anak-anak di sekolah ini kebanyakan atau lebih banyak yang kurang mampunya, kira-kira 90%-nya kurang mampu, sehingga yang mendapatkan kartu Jakarta Pintar KJP itu 90% mendapatkan KJP, 10%-nya tidak karena cukup. Untuk orang tuanya semangat untuk peduli terhadap pendidikan anak-anak, punya perhatian yang lebih terhadap anak-anak. Selanjutnya saya di sini akan bertanya mengenai struktur organisasi yang ada di sekolahan ini. Bagaimana struktur organisasi dan tata kerja yang ada di sekolahan ini Bu? Pemimpinan di sekolah ini dipimpin oleh 1 kepala sekolah, 2 wakil kepala sekolah bidang kurikulum dan bidang kesiswaan, dibantu oleh guru-guru dan staf tenaga pendidikan. Selama Ibu menjabat sebagai kepala sekolah di sini, program apa aja yang telah Ibu buat dan telah terlaksana? Di sekolah ini saya terutama untuk di Satpras yang masih kurang, yaitu perbaikan taman, kantin sekolah, taman belakang sekolah, bank sampah,
dan tempat sampah pilah yang harus diperbaiki. Selama ini memang tempatnya kurang memadai dan tidak bagus untuk kesehatan anak-anak, sehingga dirapikan. Nanti akan saya berikan dokumen-dokumennya dari sebelum dilaksanakan dan sesudah dilaksanakan. Terkait bank sampah, untuk proses penerapannya seperti apa ya Bu? Penerapannya, pertama anak diberi tugas untuk membawa sampah dari rumah, sampah botol minuman, sampah sayur-sayuran, lalu dikumpulkan, ditimbang berapa yang dia bawa. Nanti setiap kelas ditimbang dan punya buku tabungan sampah, lalu dikumpulkan menjadi satu di bank sampah. Nanti dijual, ditimbang lagi, kemudian uangnya disimpan untuk perbaikan-perbaikan atau membantu taman sekolah. Uangnya itu dikumpulkan untuk kegiatan sekolah juga. Untuk pengumpulannya itu seminggu sekali ya Bu? Ya, pengumpulannya seminggu sekali. Selanjutnya saya akan bertanya mengenai implementasi dan tata tertib yang ada di sekolahan ini. Untuk peraturan dan tata tertib yang telah dibuat, apa dalam proses pelaksanaan mengalami kendala ya Bu? Untuk peraturan dan tata tertib, jika siswa ada yang melanggar, sudah pasti kita memberikan teguran, terutama mungkin seragam anak-anak. Senin upacara putih-putih, hari Selasa putih merah, Rabu pramuka, Kamis pakai batik, Jumat pakai busana muslim. Selanjutnya saya akan bertanya mengenai kegiatan-kegiatan yang ada di sekolahan ini. Kegiatan seremonial apa saja ya Bu yang sering dilaksanakan di sekolahan ini? Yang pasti dan yang wajib yang dilaksanakan adalah upacara bendera setiap hari Senin, lalu kegiatan hari-hari besar keagamaan, kegiatan HUT RI, lalu yang paling ditunggu-tunggu oleh orang tua murid juga pentas seni setiap bulan Desember, karena anak-anak dari kelas 1 sampai kelas 6 itu menampilkan kegiatannya dari masing-masing kelas. Untuk pentas seni sendiri itu diambil dari yang anak ikut eskul? Ada yang dari eskul, ada yang tidak. Memang anak-anak tuh semua ditampilkan apa yang dia bisa, apa yang dia mau, bakat dan minatnya itu ditampilkan di pentas seni itulah. Untuk petugas upacaranya sendiri itu diambil dari kelas berapa aja ya Bu? Dan yang menjadi petugas upacaranya apa yang mengikuti eskul paskibra saja? Petugas upacara diambil dari kelas 4 sampai kelas 6. Memang siswa-siswa yang mengikuti eskul paskibra. Tetapi khusus untuk kelas 6 cukup sampai semester pertama, karena akan menghadapi ujian di semester kedua. Dia tidak diikutkan lagi untuk eskul paskibra. Saya mau bertanya mengenai rapat. Jika mengadakan rapat biasanya membahas tentang apa ya Bu? Yang pasti kegiatan belajar mengajar yang ada di sekolah ini, ataupun kegiatan-kegiatan MPLS, mau murid baru, atau akan menghadapi ujian, itu yang pasti dan wajib harus dirapatkan bersama guru-guru. Kegiatan eskul apa aja ya Bu yang ada di sekolahan ini? Kegiatan eskulnya ada tari, voli, paskibra, marawis, drum band, menggambar, dan yang diwajibkan adalah pramuka. Itu wajib seluruh kelas 1 sampai kelas 6 harus ikut melaksanakan pramuka. Menurut Ibu, apakah eskul tersebut dapat meningkatkan bakat dan minat peserta didik? Sudah pasti dari tampilan-tampilan anak-anak pada waktu pentas seni itu akan kelihatan bakatnya anak-anak, minatnya anak-anak. Di eskul itulah yang ditampilkan bakatnya anak-anak. Apa ada prestasi yang diraih dari kegiatan eskul tersebut, khususnya di tahun terakhir ini Bu? Pada tahun ini ada kegiatan FL2SN SD Tanjung Duren Selatan 05 mengikuti gambar bercerita tentang COVID untuk tingkat kecamatan juara pertama. Untuk tingkat wali kota Jakarta Barat hanya mendapatkan juara ketiga. Apa saja kegiatan pembiasaan yang diterapkan di sekolahan ini?
Pembiasaan yang dilaksanakan di sekolah ini setiap pagi yang pasti menyambut anak-anak di pintu gerbang sekolah, menyapa dan bersalaman sambil menanyakan apa kabar, sudah sarapan apa belum. Lalu itu yang pertama. Untuk pembiasaan yang kedua adalah kalau hari Senin itu upacara bendera, hari Selasa, Rabu dan Kamis melaksanakan tadarus bersama, membaca surat-surat pendek, doa mau makan, doa mau tidur, dan seterusnya. Lalu untuk hari Jumat melaksanakan sholat duha bersama. Apakah ada kendala dalam proses kegiatan tersebut, Ibu? Alhamdulillah sampai hari ini didukung oleh seluruh guru-guru maupun orang tua murid semua. Sedang karena agama yang hanya mendapatkan 2 jam pelajaran, tetapi ditambah dengan membaca doa bersama, membaca surat-surat hafalan-hafalan surat pendek, itu menambah pengetahuan anak-anak, terutama dari segi akhlak. Selain di dalam kelas, siswa juga di luar kelas dilatih untuk hafalan surat-surat pendek, bacaan doa ya Bu? Iya, alhamdulillah sampai saat ini orang tuanya cukup senang karena orang tua juga belum tentu di rumahnya itu dilatih. Wah, ternyata di SDN Tanjung Duren Selatan 05 ini banyak sekali kegiatan-kegiatan aktif dan prestasi yang telah disampaikan oleh Ibu Eni tadi. Terima kasih Ibu sudah mau meluangkan waktu dan membagi informasi terkait SDN Tanjung Duren Selatan 05 ini dan membantu saya untuk menyelesaikan tugas PLT 1 ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan perbuatan, mau itu disengaja atau tidak disengaja. Sekian dari saya Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.